Di part sebelumnya, Song Taeha berhasil menangkis serangan Yunji. Akan tetapi sayangnya ikat kepalanya lepas dan pada part kali ini Unyun dapat melihat dengan jelas tanda budak laki-laki di dahi Taeha. Sejenak Unyun terdiam membayangkan masa lalu ketika ia dan kakaknya berniat untuk menghapus tanda budak yang mereka miliki. Scene berpindah di trio Chuno yang tengah tergesa-gesa mencari mangsanya. Daigil yang seakan hampir sampai ke tempat Unyun, namun tiba-tiba saja dihadang oleh Baekho. Walau dengan tangan kosong, Daigil mampu membuat Baekho dan anak buahnya kerepotan. Pertarungan berhenti sejenak dan Baekho menanyakan identitas dari Daigil. Setelah yakin, barulah Baekho menunjukkan gambar Unyun kepada Daigil dan hal itu tentu membuat Daigil terkejut. Sementara itu, pertarungan Yunji dan Taeha, perlawanan yang diberikan Yunji dapat dengan mudah Taeha atasi. Bahkan tak butuh waktu lama bagi Taeha untuk mengalahkannya. Setelah Yunji terkapar, Taeha pun segera mengajak Unyun untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, keadaan Daigil yang masih terdiam dimanfaatkan oleh Baekho. Ia menebas gambar Unyun dan mengarahkan pedangnya kepada Daigil yang sedang termenung. Namun, tiba-tiba saja tombak Jenderal Choi datang dan menembus tepat di jantung Baekho. Daigil masih termenung tak sadarkan diri dengan keadaan sekitarnya. Sementara Baekho sendiri mulai kehabisan nafasnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha meraih gambar Unyun dan setelah tergapai, Baekho pun mengembuskan nafas terakhirnya. Daigil dengan tatapan kosong meraih gambar Unyun yang terpotong itu. Ia hilang kendali dan tak terima dengan kepergian Baekho. Hal itu dikarenakan rasa penasarannya membuat Daigil ingin bertanya mengenai keberadaan Unyun dan siapa orang yang mengirimnya. Jenderal Choi yang datang memberikan nasihat kepada Daigil bahwa nasi sudah menjadi bubur. Dan tentulah Baekho harus segera dikubur. Setelah Wang Sun datang, mereka melangsungkan pemakaman Baekho dengan peralatan seadanya. Walaupun mereka seorang pemburu budak, nyatanya mereka masih menghargai nyawa musuhnya. Terlihat bahwa Wang Sun dan Jenderal Choi yang meminta maaf karena tak bisa memberikan pemakaman yang lebih layak untuk Baekho. Namun Daigil dengan emosi yang masih belum padam, ia pun lantas menyingkap baju Baekho dan menemukan sebuah tanda yang bertuliskan asal dari Baekho. Ia pun lantas bergegas mengambil kuda dan meninggalkan kedua sahabatnya. Seulhwa yang kebetulan membawa kuda tak ingin kehilangan jejak Daigil dan segera mengikutinya. Scene pun berpindah pada anak buah Jiho yang tengah memberikan pesan dari Chulwong untuk Kyungsik. Suasana yang mulanya tegang menjadi tenang ketika Kyungsik dan pengawalnya meninggalkan anak buah Jiho. Melihat makanan yang belum sempat disentuh oleh Kyungsik, kedua anak buah Jiho bergegas mengambil dan melahapnya. Paijo dan Paidi terlihat sangat bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Namun sayang sekali Kyungsik sengaja tidak memakan jamuan tersebut karena ia sudah menambahkan racun mematikan di dalamnya. Tak butuh waktu lama, racun tersebut langsung bereaksi. Paijo dan Paidi terjatuh terkapar memuntahkan darah. Dari kejauhan, Kyungsik tersenyum licik dan tak peduli dengan apa yang telah terjadi. Seakan tak cukup, setelah kejadian itu, mayat dari Paijo dan Paidi digantung di tempat kejadian. Di tempat lain, kini Taeha dan Unyun berhasil melarikan diri.
mereka mendapatkan sebuah perahu yang digunakan untuk menyusuri sungai dan pergi ke Pulau Jeju. Di tengah perjalanan tersebut, Unyun mendesak Taeha untuk mengungkapkan jati dirinya. Walaupun awalnya tidak ingin, namun desakan Unyun membuatnya harus mengakui bahwa ia adalah seorang prajurit istana yang dulunya difitnah oleh temannya sendiri. Taeha teringat dengan masa lalunya ketika Menteri Lim memberikan pesan kepada Taeha untuk tetap hidup dengan cara mengakui kesalahannya. Hal itu bertujuan agar hukuman mati yang dijatuhkan kepada Taeha dan pasukannya diringankan. Iba dengan apa yang dialami Taeha, Unyun memberikan sebuah kain kepada Taeha untuk digunakan sebagai penutup tanda budaknya. Singkat cerita, Daigil dan Solhwa sudah sampai di daerah rumah kakak Unyun. Daigil menyuruh Solhwa untuk bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai alamat rumah prajurit yang bernama Baekho. Solhwa pun menurut, namun sebelum pergi ia berpesan kepada Daigil agar tidak meninggalkannya lagi. Sebab satu-satunya orang yang dapat ia percaya adalah Daigil itu sendiri. Sayangnya Daigil tidak terlalu merespon hal tersebut dan fokus dengan tujuannya yang semakin dekat. Merasa tak dihargai, Solhwa menjelaskan bahwa jika seorang perempuan mengutarakan kepercayaan kepada pria, maka harusnya Daigil tahu apa itu maksudnya. Jelas bahwa yang dimaksud oleh Solhwa adalah ungkapan rasa cintanya kepada Daigil. Walaupun sebenarnya sudah mengerti, namun Daigil bersikap acuh dan menyuruh Solhwa untuk segera mencari alamat Baekho. Sedikit informasi, jauh sebelum kematiannya, Menteri Lim sudah menuliskan banyak pesan rahasia yang ia sebarkan ke seluruh prajurit yang setia. Isi pesan itu sendiri adalah untuk menyelamatkan putra mahkota pada masa yang telah direncanakan. Dan tak sengaja salah satu pesan yang ditulis Menteri Lim dibawa oleh Jenderal Choi. Jenderal Choi baru sadar bahwa kertas kosong tersebut berisi pesan karena baunya yang mencurigakan. Ketika kertas tersebut dicelupkan di dalam air, barulah terlihat tulisan yang ada di dalamnya. Pesan itu membantu Jenderal Choi dan Wang Sun untuk menentukan daerah mana yang akan dituju Taeha selanjutnya. Mereka pun memutuskan untuk menemui Daigil dan mengabari tentang apa yang telah mereka temukan. Scene berpindah di Pulau Jeju, terlihat Hansum. Hansum ini adalah anak buah Taeha yang berkhianat ya guys. Ia mendapat pesan rahasia di kertas putih. Ternyata selama ini dia tidak benar-benar berkhianat. Dia mendapatkan tugas khusus untuk tetap berada di dekat pangeran dan memastikan keselamatannya. Pesan rahasia yang sama itu membuat Hansum paham bahwa ia harus segera pergi membawa pangeran keluar dari Jeju. Sembari menunggu momen yang tepat dan mengingat peta di bajunya, Hansum dikagetkan dengan kedatangan Chulwong. Tak ada pilihan lain, Hansum segera membunuh seluruh penjaga yang ada di sana dan membawa pangeran kabur. Tentu saja hal itu membuat Iem, pengasuh pangeran, panik. Spontan ia pun berteriak dan meminta tolong. Akibat hal itu, Chulwong mencurigai asal suara teriakan tersebut. Ia pun yang ditemani Jiho bergegas ke sana dan memastikan apa yang telah terjadi. Dan benar rupanya, mayat penjaga yang belum sempat disembunyikan membuat jejak Hansum yang dapat dilacak oleh Chulwong. Untuk mempercepat pelarian, Chulwong pun menyuruh Jiho dan anak buahnya mencari seorang pria yang menggendong anak. Perintah tersebut ditolak dengan alasan Chulwong harus membayar mereka dengan lebih banyak uang. Kesal dengan sikap tersebut, Chulwong tanpa basa-basi menebas leher anak buah Jiho. Mengetahui itu, Jiho pun lari terbirit-birit, tak ingin nasib nyawanya berakhir sama seperti anak buahnya. Perdebatan yang membuang waktu membuat Chulwong tak mengejar Jiho dan memilih untuk fokus mencari petunjuk pelarian Hansum. Singkat cerita, Chulwong pun berhasil menemukan beberapa petunjuk yang mengisyaratkan bahwa Hansum tengah lari ke utara bersama pangeran. Bersamaan dengan hal tersebut, Solhwa telah menemukan alamat dari Baekho.
Dia mendapatkan informasi bahwa Baekho tengah tinggal bersama seorang bangsawan yang cukup terkenal di daerah tersebut. Ia bernama Kim Song-wan alias Kakak Unyun. 제일 알아주는 양반집이래. Namun kali ini Daegil belum tahu bahwa bangsawan yang dimaksud adalah mantan budaknya dulu. Ia pun menyuruh Solhwa untuk mengawasi kuda. Sementara dirinya bergegas pergi karena merasa sudah selangkah lagi menuju tujuannya. Hari mulai sore, Taeha dan Unyun sudah sampai di Pulau Jeju. Namun sayangnya kedatangan mereka tidak pada waktu yang tepat. Hansum sudah pergi dan tak lama setelahnya para prajurit Jeju telah tiba. Mayat yang berserakan di sekitar Taeha membuat mereka dikepung dan dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Scene berpindah pada Daegil yang tengah memasuki rumah bangsawan di malam hari. Pedang yang ia siagakan kembali ia sarungkan ketika melihat bangsawan tersebut sendirian. Namun alangkah terkejutnya Daegil ketika bangsawan yang ia lihat ternyata adalah orang yang melukai matanya dahulu. Ya, itu adalah Kakak Unyun. Melihat Daegil, reaksi Kakak Unyun juga terkejut. Setelah mengerti akan kebenaran bahwa Daegil masih hidup, amarah Daegil pun membuatnya kembali mengangkat pisaunya dan film pun bersambung pas lagi seru-serunya.